Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pemedenia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali bersama saya dengan Ustadz Abdul Aziz La'ya, yang kali ini adalah kita akan berbincang-bincang dengan media manajemen kita, yaitu Ustadz Amrul Fajri Marunduri, Esas, ya, yang alhamdulillah sudah hadir di tempat kita, kediaman kita saat ini, sekretariat kita saat ini di Villa Mutiara ini. Semoga Taala berikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. 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 Assalamualaikum Ustadz Amrul Fajri Marunduri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana keadaan antum sore ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita bersama sore ini akan berbincang-bincang kepada pada halayak semuanya agar bisa mengetahui bahwa inilah saudara Ustadz Amrul Fajri Marunduri adalah seorang media manajemen kita di PD Medenia sini. Alhamdulillah, beliau ini juga kaum muslimin rahmatullahi subhanahu wa taala adalah seorang anak yang luar biasa berjuang, terus berkreativitas, dan yang dulu sabiqunal awwalun, yang istilahnya adalah dalam agama sabiqunal awwalun, orang yang pertama saya bawa dan berhasil menyelesaikan kuliah, ya Ustaz Amrul, ya, di studi Hikmah Mampang Jakarta ini. Dan sekarang sudah menjadi seorang guru, ya. Oh subhanallah, belum lama tamat, baru 6 bulan, ya, langsung rezeki, dapat amanah, ya, bisa rezeki anak, rezeki istri, ya, rezeki semuanya. Yang penting bukan rezeki jomblo. Masya Allah, ya. Nah, ini luar biasa. Beliau ini juga suka humor, ya, humoritas, ya. Dan semoga bersama beliau sore ini bisa lebih menyenangkan, ya, tontonan kita, penglihatan kita, siman kita di sore yang berbahagia ini. Ya, Ustadz Amrul Fajri Marunduri, antum aslinya dari Nias, ya? Iya, saya ini perkenalkan dulu. Perkenalkan, ya, silakan perkenalkan pada jamaah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PMID, sahabat Islam semua, sahabat pejuang Islam, sahabat dakwah pelosok dimanapun Anda berada, baik di Nias maupun di daerah timur, dimanapun Anda berada, saya ucapkan salam cinta bagi Anda. Perkenalkan, nama saya Amrul Fajri Marunduri. Alhamdulillah, saya ini adalah salah seorang bawaan Ustadz Aziz, yang dianggap mungkin yang pertama lah, dari yang beliau perjuangkan. Bukan yang pertama, ya, paling pertama sekali, paling berhasil. Alhamdulillah, yang sudah sejak 2011 kemarin. Masya Allah, ya, udah lama, ya. Sejak 2011, kemudian beliau juga memperjuangkan saya sekolah di Libya. Alhamdulillah sampai ibadat selesai ibadat, ya, samranya. Subhanallah. Kemudian melalui beliau juga memperjuangkan saya di Al-Hikmah Mampang. Alhamdulillah, saya saat ini bisa dikatakan sangat bersyukurlah bertemu dengan pejuang dakwah seperti beliau itu. Sampai saat ini saya bisa menggandeng gelar Esos, dan itu bukan milik saya sendiri, tapi itu memang milik umat. Kenapa? Karena memang untuk umat, ya? Untuk umat. Karena memang saya juga belajar ini, Ustaz. Antum tahu kan, tanpa orang tua memikirkan susah payah, tanpa orang tua memikirkan bagaimana kehidupan saya nanti di Jakarta, dan alhamdulillah saya bisa sekolah dengan beasiswa. Subhanallah. Sebagai catatan, ini bukan hanya saya saja, teman-teman semua. Ada beberapa teman-teman yang sudah diperjuangkan oleh Ustadz Aziz, dan bukan hanya dalam dunia pendidikan, dalam dunia pekerjaan banyak dibuka oleh Ustadz Aziz ini untuk kita bisa berjuang baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia pekerjaan. Sama. Jazakallah Ustadz Amrul, ya. Masyaallah, barakallahu fiik, sudah memberikan ta'aruf, perkenalan kepada jamaah kita. Baik, saat ini kita akan berbincang-bincang Ustadz Amrul, ya, dengan perasaan antum gimana sih dengan adanya, dulu kan Ustadz Amrul ada di hadir di Jakarta ini, kuliah di Libya, ya kan,
kuliah di mana lagi, di Sri Al-Hikmah ya. Nah tadinya kan kita belum ada PMI dinas tuh, ya kan, cuman saya titip di pondok pesantren Pembinaan Mu'allaf ya. Ya, bagaimana sih perasaan Ustadz Amrul dengan adanya PMI dinas ini? Alhamdulillah ya saudaraku, ini salah satu, beliau adalah pengurus kita dan dia adalah media manajemen kita. Saya berani mendirikan PMI dinas ini karena didukung oleh mereka. Ya, salah satunya beliau sebagai tim IT kita, tim desain kita. Alhamdulillah saya pun berani. Ya, gunanya apa? Agar ini terekspos terus siaran-siaran dakwah kita, terekspos terus tentang berita-berita kegiatan-kegiatan di lembaga kita ini. Doakan moga-moga nanti ini menjadi yayasan secepatnya. Ya, Amrul, bagaimana sih perasaan antum dengan sudah berdirinya PMI dinas ini dengan yang sebelumnya? Ya Ustaz, alhamdulillah ya. Mungkin saya sedikit kita flashback ke belakang, mungkin agak sedikit panjang durasinya. Sekitar 2011 kemarin, kalau saya melihat foto-foto saya dulu, saya bukan siapa-siapa sahabat semua. Bisa dikatakan, waduh, sangat jelek lah. Sangat jelek. Tetapi itulah kisah hidup ya. Kisah hidup ya. Kisah hidup akibat dari foto-foto yang mungkin saya jelek, sifat saya jelek. Penampilannya juga. Dulu saya sempat jelek juga sifatnya. Sempat jeleknya juga ya. Nah, alhamdulillah adanya Ustadz Aziz datang ke Nias, berdakwah di Nias. Alhamdulillah Allah buka perjalanan kita ini menjadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Subhanallah. Tetapi asal teman-teman tahu semua bahwasanya jauh sebelum PMID ini berdiri, Ustadz Aziz ini telah membangun komunitas yang jauh lebih kecil, yang menjadi cikal bakal PMID. Ya. Nah, salah satunya adalah beliau ini adalah sering datang ke silaturahim, ke pesantren, ke kampus-kampus dan menawarkan kita. Nah, ini kan cikal bakal adanya PMIDes komunitas ini. Meskipun sekarang namanya udah cukup besar, tinggal berubah menjadi sebuah yayasan ke depan. Subhanallah. Tentu ini PMID ini bisa besar nanti tentu dengan usaha orang bapak ibu semua. Dan ada dukungan ya, Samrul ya. Kalau kami ini nanti Pak hanya sebagai penyalur saja. Kami tidak memiliki kepentingan apa-apa di sini kecuali hanya dakwah. Nah, itu saya rasakan 2011 sampai 2020 ini sampai saya menikah itu mandiri. Saya belajar di sini pertama awal belajar 2011 itu orang tua itu benar-benar khawatir sampai ketika waktu dia Ustadz Aziz beliau ini datang untuk menjamin saya di salah orang nenek saya itu bertarung antara nyawa benar karena memang kebetulan kita di Nias ini apa yang menjadi ini ya, apa yang menjadi bukti jaminan ya, apa yang menjadi jaminan dan itu wajar saja. Kenapa? Karena memang saya ini saya memang orang miskin dan belum pernah merantau, apalagi belum kenal sama saya lagi ya. Apalagi ini baru beberapa hari kenal itu ya. Iya Ustaz. Jadi kalau saya lihat ini adalah merupakan cikal bakal PMID yang akan semoga menjadi lembaga dakwah ya. Dan lembaga dakwah yang besar. Yang besar, amin, amin ya rabbal alamin. Doakan Bapak Ibu agar kelak nanti PMID ini menjadi lembaga dakwah yang besar, amin ya. Khususnya di daerah Nias. Khususnya di daerah Nias ya, karena kita mengkhususkan untuk Nias ya. Benar. Masya Allah. Nah, jadi jangan sentimen juga, ada beberapa teman dari luar Nias. Dari luar Nias, karena kita lihat juga backgroundnya, baik dari mu'alaf, yatim dan duafa ini dan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Khususnya pada Nias. Kenapa itu kita lebih khususkan di Nias Ustaz Amrul ya? Ya memang begini Pak Ustaz ya. Dan dalam moto dan dalam bentuk daripada yayasan komunitas kita ini adalah Nias ini bisa dikatakan salah satu daerah minoritas beragama Muslim, tetapi yang menjadi nilai plus bagi kita semua meskipun kita minoritas, tetapi antara persaudaraan teman-teman dari kalangan Protestan, Kristen, Katolik, agama lain itu sangat akur ya. Bahkan Nias ini merupakan daerah percontohan salah satu di beberapa daerah ya di Indonesia ini ya. Karena pernah dibuat di beritanya di beberapa media besar mainstream. Nah, tetapi ini juga tidak menyurutkan bagi kita untuk mengangkat derajat anak-anak Nias yang berpotensi.
Jadi sebenarnya Pak, saya sih sengaja flashback. Sebelum jauh sebelum PMYD ini berdiri, udah puluhan anak kita angkat ke daerah Jakarta ini tanpa orang tua memikirkan biayanya. Dan kita sendiri yang berjuang, terutama Ustaz Aziz sebagai pemain single factor saat itu, yang mengusahakan baik jajan mereka. Nah, salah satu donatur yang paling besar itu adalah yang paling pertama ya. Khususnya di PMYD ini Pak Budi ya. Budi Prasetyo. Pak Haji Budi Prasetyo ini. Nah, ini sebenarnya pencetus daripada cikal bakal pencetus PMYD ini. Bapak Haji Budi Prasetyo ini adalah salah satu pencetus pertama daripada PMYD ini. Makanya saya sangat bersyukur sekali Ustadz Aziz ini bukan orang yang gila dengan uang. Bukan yang gila dengan harta. Wallahi kalau saya mau curangi dia bisa saja. Tetapi saya tahu pembukuan, kita pengurus tahu pembukuannya. Nah, beliau itu langsung menyalurkan kemana-mana sahabat sendiri, tanpa mengurangi hormat kepada para donatur yang lain, insya Allah. Dan adanya Bapak Budi, kemudian para donatur-donatur yang lain ini merupakan berkesinambungan. Akhirnya semua visi misi yang kita gerakkan ini merupakan nilai besar. Akibat apa? Mungkin pencetus itu ada, tetapi penguat itu juga harus ada. Jadi antara donatur yang pertama, kedua, dan seterusnya nanti itu adalah saling menguatkan di hadapan Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi, kepada yang lain semuanya. Semoga Allah berkahkan hidup Bapak, Allah berkahkan hidup istri Bapak, Allah berkahkan anak keluarga Bapak, dan yang lebih-lebih Allah berkahkan semuanya harta benda yang Bapak miliki, dan Allah sama-samakan masukkan kita ke dalam jannahnya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, artinya intinya dengan ini adanya PMD, saya bersyukur sekali ya Ustaz bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para donatur kita yang terus bersimpati dengan kita ya. Subhanallah. Ustaz Amrul, Masya Allah, antum kan sudah lama di Nias dan dulu sebelum bersama dengan saya di sini sudah jadi guru TPA ya, sudah jadi guru TPA. Setahu Ustaz Amrul kan lama di Nias ya kan. Bagaimana sebenarnya kondisi Muslim Nias di sana itu, semangat mereka dalam beragama, dan kedua tentang empati orang lain, menarik anak-anak Nias untuk bisa sekolah di luar. Apa yang bisa berikan pemahaman kepada para donatur kita atau pemirsa kita? Masya Allah, benar. Ini perlu juga kita expose. Ya. Memang di Nias sekarang ini memang kalau kita kasih jumlah, ini jumlah kasar, belum tentu benar atau tidak, tetapi bisa kita pastikan secara kasarnya saja antara 5-10% kita Muslim di sana. Dan itu pun campuran, ada dari Aceh, dari Melayu, dari Batak, dari Padang, dari Bugis, dari yang lain. Sekarang udah masuk Sunda, sudah. Itu semuanya campuran, dan mereka bukan asli Niasnya ya, bukan asli Nias, dan mereka kalau asli Niasnya sedikit kali ya, sedikit sekali. Dan mereka yang luar-luar ini adalah salah satu pembawa nilai Islam kepada kita orang-orang Nias asli ya. Dan hingga sampai saat ini. Nah, kalau dibilang bagaimana dengan kondisi keislaman mereka di sana, pasti kondisi keislaman di sana tuh bisa dikategorikan itu perlu diperhatikan sangat kuat. Beri perhatikan ya. Kenapa? Karena memang jujur saja, saya pribadi berapa kali diminta kalau selesai untuk balik ke Nias. Saya pribadi diminta untuk kembali ke Nias. Secara pribadi, saya ini diminta untuk kembali ke Nias. Nah, ada dua pilihan bagi saya kemarin itu. Ini sebagai contoh permisalannya. Kalau saya balik ke Nias, sementara saya punya banyak ide yang ingin saya salurkan, itu akan terkendala dalam dana. Nah, ini, dan begitu juga dengan Ustadz Abdul Aziz. Nah, kalau saya di sini, saya bisa mengakomodir dana dan bisa menarik anak-anak yang berpotensi dan kita sekolahkan di sini. Dan kemudian anak-anak ini kita buat perjanjian bagi mereka yang sudah selesai akan kembali ke Nias ke depan. Oh iya, Astagfirullah. Tadi kata bilang terkendala dengan dana. Emangnya kaum muslimin di sana itu kondisi ekonominya tidak seperti di kota ini berarti ya?
Betul, betul. Kenapa? Karena memang kan sudah tahu perputaran uang itu kan di daerah masing-masing itu kan berbeda-beda. Apalagi itu di pulau dan ini di kota besar kan berbeda. Kemudian apalagi kita minoritas ya. Minoritas. Tanpa juga mengurangi rasa hormat kepada para muhsinin yang ada di Nias. Nah, mereka juga sangat berjuang. Biasanya di bulan Ramadan itu mereka mengasih ke janda-janda kepada. Ya benar, itu sangat dirasakan sekali. Nah, tetapi kita mengakomodir ini bukan dalam dalam waktu tertentu, bukan hanya Ramadan, bukan hanya dalam waktu sehari situ saja, enggak. Kita melihat masa depan kan gitu. Jadi kalau seandainya kita buat yayasan, buat komunitas, itu kan ada uangnya. Alhamdulillah melalui para donatur. Dan uang ini kita maksimalkan bagaimana anak-anak yang ada di sana itu bisa nanti kembali ke Nias bisa mencetak 1000 dak. 1000 dak, iya. Itu, jadi itu yang menjadi nilai plus bagi saya. Jadi dengan mencetak 1000 dak itu sehingga Islam itu semakin dirasakan oleh masyarakat Nias. Betul. Ya, jadi kita ketika ada di tempat minoritas itu memang harus perlu ekstra kuat untuk dalam perjuangan dan berdakwah ya, benar. Sehingga orang-orang yang di luar Islam bisa merasakan nikmat Islam, benar, bahkan bisa masuk Islam. Masya Allah. Nah, ini yang menjadi catatan bagi kita juga yang ada di kota besar ini tidak jauh perbedaan kita yang ada di daerah. Kenapa? Memang dalam skala hal tertentu itu memang jauh lebih besar di kota, tetapi perjuangan kita khususnya dalam hal seperti ini, kita juga berjuang mencari donatur, mencari bagaimana kita bisa bertahan komunitas ini, sehingga adanya berkesinambungan antara misi dan visi kita dan para dai-dai yang akan kita usung atau calon-calon para dai yang akan kita bawa. Khususnya anak-anak. Salah, barakallahu fiik. Jazakallahu Ustaz Amrul atas penjelasannya. Mungkin ada pesan dan pesan untuk para kaum muslimin dan para donatur kita terhadap apa yang sudah mereka berikan selama ini. Singkat saja Ustaz Amrul biar Gina ini sebagai penutup ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada balasan yang lebih dari kami hanya sebagai manusia biasa ini kecuali hanya memperjuangkan apa yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada kami. Kami ini adalah hanya sebagai jembatan bagi Bapak Ibu semua untuk meraih surga. Bisa jadi orang Bapak di sana mendapatkan surga sementara kami belum tentu bisa mendapatkan. Tetapi dalam ukhuwah Islami ini nanti Pak, kalau seandainya Bapak nanti sudah masuk surga dan kemudian tidak melihat kami, Ustadz Aziz, saya dan teman-teman semuanya berjuang di sini, jangan lupalah cari kami, carilah tangan kami dari lembah yang penuh dengan noda dan dosa tersebut. Kenapa? Karena para bapak dan ibu itu telah memberikan waktu dan hartanya untuk berjuang demi agama Allah ini. Kami ini hanya sebagai penyalur, Pak. Nah, khususnya bagi saya, kemarin saya pernah berbincang-bincang kepada Ustadz Aziz. Ustadz, saya ini mau melanjutkan S2 saya khususnya. Bagaimana keadaannya Ustadz? Sementara saat ini saya masih belum punya kekuatan Ustadz. Saya juga baru nikah dan baru Allah kasih berikan rezeki anak dan ekonomi masih belum kuat sekali. Saya jujur aja nih Pak. Akhirnya Ustadz Aziz, mudah-mudahan nanti Allah mudahkan. Saya juga ingin berusaha seperti ingin melanjutkan sekolah S2 ke depannya. Nah, saya rasa bisa dari usaha Bapak melalui PMYD ini bisa saya juga menyalurkan S2 saya. Dan ini yang akan saya ambil adalah masalah dakwah, Pak. Apakah saya dimanapun saya berada nanti, saya di Nias, di Jakarta, dimanapun saya berada, Bapak yang telah berikan kepada saya, kepada teman-teman yang berjuang ini untuk dakwah, khususnya untuk pendidikan mereka, sepanjang mereka itu akan menggunakan ilmu mereka dengan baik, itu akan mendapatkan nilai yang besar. Hal yang berlipat kan.